Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore sahabat Adara semua. Alhamdulillah sudah sekian lama ya kita tidak menyapa sahabat Adara di Instagram ini. Insya Allah hari ini kita Ya, kita akan menyaksikan ya beberapa agenda, yaitu yang pertama ada agenda utamanya, udah bergabung ya, pelepasan truk konvoy yang akan langsung disiarkan ya dari Yordania. Insya Allah. Nah, ini alhamdulillah kita sudah tergabung dengan tim penyalur langsung Adara yang saat ini dikawal langsung oleh Direktur Utama Adara yaitu Ibu Maryam Rahmayani. Assalamualaikum, ada Bu Indah juga yang sudah bergabung ya. Ya, Assalamualaikum Nurul Ifa. Saya bersama Ibu Maryam Rahmayani juga dengan Nabila Ahmadullah sedang berada di daerah Zarqa sekitar 20 menit ya dari Amman Yordania. Ini kami sedang ada di lokasi pemuatan truk atau kontainer-kontainer yang akan diisi dengan barang-barang sembako yang sudah di-packing kemarin dari 2 hari yang lalu. Ya, sudah di-pack dan sekarang kita lihat barang-barangnya sudah tersusun rapi di kontainer-kontainer. Assalamualaikum Humayya, apa kabar? Ini sahabat-sahabat Adara sedang menyaksikan proses untuk pengiriman bantuan kita ke jalur Gaza. Ya, kita berada di gudang, sedang melakukan loading juga. Hari ini kita memang melakukan pengiriman barang ini bersama-sama dengan ya berkolaborasi dengan Forum Zakat, kemudian Indonesia Humanitarian Alliances dan juga Majelis Ulama Indonesia. Baik, saya akan memasuki gudang di mana maaf, sudah beberapa hari gudang ini diisi dengan barang-barang yang sudah di-pack ya. Barang-barang yang sudah di-packing dan sebagian sudah dimasukkan ke dalam kontainer. Jadi ini tersisa tinggal 2 kontainer lagi ya yang akan dilakukan loading. Oh, berarti saat ini masih proses pengepakan ya Bu ya? Sebelum diberangkatkan langsung ke... Nah, pengepakan sudah selesai kemarin 2 hari. Jadi ini tinggal loading saja. Oh, Tinggal loading saja barang-barang yang sudah di-packing. Sejak hari Senin kemarin ini sedang proses pengangkutan menuju kontainer ya, dari gudang dipindahkan ke kontainer-kontainer yang akan berangkat insya Allah hari ini sekitar sejam ke depan. Ini ya kita lihat teman-teman. Insya Allah. Kira-kira ada berapa truk semuanya Bu? Insya Allah kita akan memberangkatkan 11 truk hari ini. Luar 11 biasa. kontainer sekitar 8.000 paket sembako yang akan dikirimkan ke jalur Gaza melalui bagian utara, ya, daerah utara Gaza, Jabalia. Daerah Jabalia. Ya. Yang sebelumnya krisis kelaparan itu sempat terjadi di Jabalia. Betul, betul. Konten ya. Sempat dalam berapa bulan, dalam berapa pekan yang tidak ada bantuan kemanusiaan yang masuk ke jalur Gaza. Alhamdulillah juga 11 truk kontainer amanah dari Indonesia. Sahabat Adara juga dari sahabat Indonesia dapat membantu rakyat Gaza ya, terutama di daerah Jabalia Gaza Utara. Kak, tadi tim Adara sampai ke lokasi ini sekitar jam berapa, Bu? Udah berapa lama? Ya, kita sampai di Zarqa ini sekitar baru beberapa menit yang lalu ya, sekitar 10 menit yang lalu dan sudah langsung menyaksikan pengangkutan ya, loading dari barang-barang ini. Dan informasinya sudah 9 truk yang siap dan ini tinggal 2 truk lagi yang masih diisi barang gitu. Baik. Berarti yang ini truk ke-10 ya, Bu ya? Truk 10 ya. Ini truk ke-10 dan di sebelahnya ada truk yang ke-11 yang biru di sebelah sana. Jadi kita lihat itu truk ke-11 sedang juga akan proses loading lagi. Setelah ini selesai, maka akan berpindah ke truk yang berikutnya. Ya, kita lihat juga teman-teman dari lembaga-lembaga lain juga sedang sibuk juga ya, karena ini memang kolaborasi bantuan dari seluruh rakyat Indonesia, insya Allah.
akan diberangkatkan nanti dari Rusaifa menuju ke Yerusalem, Yeriko, lalu ke utara Gaza. Oh, Jadi berarti sempat diangkut ya Bu ya? kemungkinan ada melewati karena kan dari Amman Yordania, dari Yordania ini pintu masuknya di sekitar situ ya. Masya Allah. Ya, semoga Waalaikumsalam teman-teman yang sudah bergabung ya. ya. Alhamdulillah. Ini kita lihat truk yang ke-11 atau truk terakhir yang akan diisi dengan barang-barang yang akan dibawa ke Jabalia, Gaza Utara. Kita tahu memang Gaza Utara wilayah yang paling terdampak ya, Kak Iva dan Kak Nurul. Mungkin boleh disampaikan ke sahabat Adara, Bu, kira-kira bantuan apa saja yang ada di konvoy kali ini? Ya, untuk bantuan yang akan dikirimkan melalui konvoy kali ini isinya adalah sembako. Jadi ada beras, minyak goreng, kemudian ada kacang-kacangan yang merupakan makanan pokok rakyat Palestina. Juga ada daging kaleng yang insya Allah cukup awet gitu ya, bisa dimakan dalam beberapa bulan gitu awet. Jadi ini memang makanan-makanan kering yang diharapkan akan bisa bertahan dalam perjalanan maupun selama di sana. Nah, untuk pengiriman kali ini Adara dan lembaga-lembaga Indonesia ini bekerja sama dengan JHCO namanya, organisasi charity di Jordan. Ini Jordan Hashemite Charity Organization, yaitu sebuah organisasi kemanusiaan yang Bani Hashim ya di Jordan. Ini adalah masih milik keluarga kerajaan, gitu. Masih berhubungan dengan keluarga kerajaan, sehingga diharapkan bantuan ini akan bisa sampai dengan selamat sesuai dengan tujuan kita. Ya, amin. Ya, mohon doa dari sahabat Adara semua ya, semoga 11 truk ini bisa sampai selamat ke saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza. Amin. Masya Allah, ini ada beberapa sahabat Adara yang sudah mengirimkan chat juga mendoakan semoga tim Adara, Bu Indah, Bu Maya juga Nabila ya, ada 3 orang dari tim Adara beserta rombongan yang lain dari tim Indonesia. Kalau boleh tahu Bu Indah, dari tim Indonesia kurang lebih ada berapa orang selain dari tim Adara sendiri? Ya, total rombongan dari Indonesia itu kita kemarin berangkat sekitar 11 orang. Kemudian di hari berikutnya bertambah ya, ada Profesor Sudarno dari MUI di antara rombongan kita. Kemudian ada juga Bapak Wildan selaku Ketua Forum Zakat Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Berarti ini kolaborasi kebaikan yang tidak hanya tidak hanya NGO atau lembaga kemanusiaan, tapi juga disupport oleh Majelis Ulama Indonesia ya Bu ya di sana. Ya, alhamdulillah Kak Iva, Kak Nurul. Jadi memang Adara kan selalu berupaya untuk bekerja sama atau berkolaborasi ya dengan pihak-pihak lain, karena yang namanya kebutuhan masyarakat Palestina ini sangat-sangat besar dan kita tidak mungkin untuk menyelesaikan sendiri. Maka kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain dan diharapkan dengan kerjasama ini semakin menguatkan bantuan bangsa Indonesia untuk Palestina. Insya Allah nanti kalau tidak ada halangan, truk-truk ini, 11 truk ini akan dilepas oleh Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Yordania dan Otoritas Palestina. Masya Allah. Masya Allah, langsung ya dikawal oleh KBRI yang ada di sana ya. Betul Kak. Ya, alhamdulillah berarti menunjukkan Indonesia nggak kenal henti ya untuk mendukung terus Palestina, mulai dari tadi ada dari Kedubes ya, kemudian dari MUI, kemudian juga tidak lupa dari sahabat Adara semuanya, Masya Allah. Kira-kira packingnya ini memakan berapa lama Bu Indah? Mungkin kalau tinggal 1 truk lagi sih tidak begitu lama ya, mungkin nggak sampai setengah jam lagi bisa kita berangkatkan. Kalau saya lihat tadi yang 1 truk terakhir itu juga nggak terlalu lama. Ya, semua tidak ada hambatan sampai ke jalur Gaza ya Bu, karena tadi melewati Al-Quds, melewati wilayah jajahan juga ya, semoga aman, sentosa sampai wilayah tepi barat, wilayah 48, ya, wilayah 48. kemudian melalui pintu
yaitu Zikim. Oh, melalui gerbang Zikim, ya. Melalui gerbang Zikim di utara Gaza. Iya, mungkin bagi sahabat Adara ya, selama ini kan kita selalu mengirimkan bantuan melalui mitra penyalur kita ya. Kita langsung mengawal lewat Rafah gitu ya Kak Nurul ya. Iya. Iya. Oh iya, Mungkin kalau bersama saya sahabat Adara ada ini Profesor Sudarnoto, salah satu ketua MUI. Beliau juga ikut mengawal. Assalamualaikum Profesor. Ya. Ini sahabat-sahabat Adara, saya sedang live dengan para donatur Adara. Mungkin ada pesan-pesan dari Prof. Sudarnoto. Ya, pertama kami menyampaikan terima kasih kepada kawan-kawan dari Adara, pemain dari Adara yang telah menjadi bagian dari program yang sangat mulia, yaitu bantuan kemanusiaan pada masyarakat Gaza. Ini sekali lagi pada kesempatan ini atau 83 ya, dan 83 badan yang bergerak yang sama-sama sejarah ya, sama menurut teman saya, dan ini menjadi sangat penting karena bantuan-bantuan yang harus kita berikan berefek yang cukup kuat ya bagi saudara-saudara kita, keluarga kita di Gaza. Yang pertama, saya berharap, saya sudah sampaikan juga kepada Pak Tibo, mudah-mudahan kalau ini sukses ya Ibu sekalian, jadi kita akan mengembangkan mengajar kawan-kawan dari negara lain melalui proses berbicara dengan agama ya. Beliau secara fisik memang mendapatkan pesan dari Malaysia dan juga sama-sama kaitannya dengan itu momentumnya terakhir ya, saya senang bersama negara dan juga bantuan yang lain acara itu insya Allah nanti kegiatan ini akan saya laporkan dan kita akan ke ya ini karena mahasiswa Indonesia selalu pembelaan kita sehat selalu, doakan mudah-mudahan semua bantuan ini lancar, tim yang ikut mengantarkan Amin. Iya, terima kasih. Ya, demikian terima kasih. tadi sahabat Adara adalah ucapan dari Prof. Sudarnoto, Ketua MUI yang telah membersamai kita dari hari pertama sampai dengan hari ini. Juga kita lihat ada banyak lembaga lain yang bergabung bersama kita. One Day One Juice. Ini dari kawan-kawan One Day One Juice, apa kabar? Apa kabar semuanya? Ada One Day One Juice juga ya. Kemudian ada juga dari yang paling banyak adalah dari FOS, yaitu Forum Zakat. Jadi di sini kita bersama-sama dengan 83 lembaga. Ya, dari lembaga dari Indonesia, luar biasa. Mudah-mudahan tadi Prof. Sudarnoto menyampaikan bahwa kalau kita berhasil dalam proyek ini, maka kita akan berusaha untuk mengajak negara lain, yaitu Malaysia bersama-sama dengan kita, dan juga semoga negara ASEAN gitu ya, jadi bantuan akan semakin bergulir, semakin besar. Amin. Ini kita ada Bapak Wildan. Pak Wildan adalah Ketua FOS, Forum Zakat. Beliau yang menjadi pimpinan rombongan pada kafilah kali ini. Jadi Pak Wildan menyampaikan kabar untuk teman-teman Adara yang ada di Jakarta. Di Indonesia, bukan hanya di Jakarta. Ya, seluruh Indonesia. Di lapangan buat deketin ya, biar saudara yang menonton mendapat
yang Makasih Pak Wildan. Ya, sahabat Adara sekalian, di pengiriman bantuan kali ini dari 11 truk yang dikirimkan oleh sahabat Adara, di mana salah satu mitra kita yang juga menitipkan bantuan cukup besar, insya Allah akan diberangkatkan adalah dari saudara-saudara kita yang ada di persaudaraan muslimah atau Salimah. Jadi untuk saudara-saudara ibu-ibu dari Salimah, terima kasih banyak sudah menitipkan bantuan melalui Adara Relief Internasional. Mudah-mudahan bantuan ini sampai ke lokasi dan diterima dengan baik nanti oleh saudara-saudara kita di Gaza Utara. Ya, Gimana? Ada lagi? Sahabat Adara ada dari Salimah dan Aceh telah menitipkannya Adara ya untuk rakyat Gaza. Ini kita pindah dulu kan, ini di sini suaranya Iya, agak terdengar. Tadi suaranya jelas ketika di luar ya Bu ini. Saya coba ke luar gudang dulu. Kalau kita lihat ya sahabat Adara, gudangnya juga cukup besar ya. besar ya, karena kemarin packing untuk 11 truk. Alhamdulillah tadi yang mungkin ada beberapa sahabat Adara yang baru bergabung ya. Kemarin kita sudah sudah selesai 9 truk dan ini adalah tersisa truk ke-10 dan truk ke-11. Ya. Jadi udah proses loading barang ke truk yang akan diberangkatkan di siang hari ini ya kalau di sana. Kalau kita udah sore hari. Di sini masih siang, baru jam 11 siang. Mungkin Suhu di sana bagaimana? Sore. Suhu di sana ini suhunya 11 derajat. Cukup tidak terlalu dingin. Ya, sejuk-sejuk dingin lah. Cuman tadi pagi hujan, jadi relatif dingin, tapi di jam 11-12 ini agak hangat ya, sampai di suhunya di 11 derajat Celcius. Alhamdulillah. Kalau misalnya suhunya dingin banget ya, kebayang teman-teman di lapangan. Iya, selain harus merapikan beberapa barang, kemudian harus melihat reportnya ya secara langsung, juga harus tentunya menjaga stamina ya, terutama untuk tim Adara yang terjun gitu ya, harus, karena selain harus kuat fisik gitu ya, harus kuat juga menahan hawa dingin termasuk panas yang terjadi, karena tentunya cuaca di Jakarta sama di Jordan beda ya Bu Indah ya. Nah ini kita juga bisa ngebayang nih ya Kak Ifah, gimana saudara-saudara kita di Palestina saat ini kedinginan karena cuaca suhu di sana sangat-sangat ekstrim ya di musim dingin, dan semoga tidak hanya bantuan sembako yang kita kirimkan ke mereka tapi juga bantuan musim dingin lainnya untuk menghangatkan saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza. Nah, doanya untuk sahabat Adara semua, untuk tim kita yang ada di sana, semoga diberikan keamanan, kesehatan. Silakan Bu Indah. Bantuan untuk saudara-saudara Palestina yang ada di pengungsian, di camp-camp pengungsian di Yordania ini. Ada 2 camp pengungsian yang sudah kami kunjungi, yaitu Camp Jeros dan juga Camp Sukhna. Di situ kami mengirimkan untuk di Camp Jeros 200 paket bantuan sembako, winter relief, dan juga di daerah Sukhna kita mengirimkan 400 paket bantuan untuk keluarga-keluarga yang sudah mengungsi sejak 1967 sampai hari ini. Dimana kalau kita lihat ini Camp Jeros
sebagian besar adalah penduduk dari Gaza yang mengungsi ke Yordania. Kemarin kami lihat kondisinya sangat memprihatinkan, di mana hampir semua rumah ya, semua, kalau di Indonesia kita mungkin mengenal kayak bedeng-bedeng gitu ya, tidak ada pemanas yang bisa menghangatkan mereka di musim dingin ini. Juga sanitasi yang cukup buruk ya, kita melihat anak-anak itu harus tinggal berdesak-desakan di rumah yang kecil bersama dengan keluarganya. Juga kita ke Camp Sukna, camp ini terletak di Provinsi Zarqa. Kalau yang Jiros itu di Provinsi Jiros, di sebelah utara dari Yordania. Berarti perjalanan kemanusiaan kali ini tidak hanya menyalurkan mengawal bantuan untuk Gaza, tapi juga untuk pengungsi yang ada di Yordan ya Bu ya? Betul, karena di Yordania ini ada sekitar 2 juta pengungsi Palestina yang tinggal di Yordania, di mana mereka sudah mengungsi, ada yang sejak tahun 1948 ketika peristiwa Nakbah, juga ada yang mengungsi di periode kedua pada tahun 1967 ketika terjadi perang Arab Israel. Ya, Naksah ya. Ya. Kalau nggak salah tim Bu Indah kemarin tim Adara ya sudah berangkat dari tanggal 14 hari Kamis ya. Dan hari ini di tanggal 19 ini adalah hari untuk pelepasan truk konvoy ya Bu. Kalau boleh tahu kemarin di hari apa Bu ya mengunjungi Camp Suknah dan Camp Jiros ya? Di hari keberapa? Camp Jiros kami kunjungi di hari Minggu, di hari Sabtu pagi. Jadi kita sampai di Yordan itu Jumat sore, kemudian di hari Sabtunya kami mengunjungi Camp Jiros untuk mengirimkan bantuan tadi. Kemudian di hari Minggunya kita juga mengirimkan bantuan. Hari Minggunya kita packing tahap pertama. Kita ke gudang untuk melihat packing barang-barang yang akan dikirimkan pada hari ini, karena jumlahnya cukup besar ya, 80.000, jadi untuk packingnya sendiri membutuhkan 2 hari. Kemudian di hari kemarin, di hari Senin, kami berkunjung ke Camp Sukna untuk mengirimkan bantuan kepada warga Palestina yang ada di Camp Sukna. Begitu. Tapi di hari kemarin juga sempat kita ditemui oleh Bapak Dubes Indonesia untuk Yordan dan Palestina. Kita berdiskusi banyak hal tentang bagaimana bangsa Indonesia bisa lebih banyak membantu lagi orang-orang Palestina, baik yang ada di dalam Palestina maupun yang berada di pengungsian di Yordania ini. Karena banyak juga teman-teman sahabat Adara, anak-anak dari jalur Gaza yang memiliki penyakit-penyakit khusus yang tidak bisa disembuhkan di Gaza maupun di Palestina itu dikirimkan ke Yordania sini. Ada yang harus melakukan cuci darah, ada yang harus melakukan untuk kanker ya. Mereka melakukan kemoterapi, itu dilakukan di rumah sakit yang ada di Yordania sini. Dan itu mereka juga sangat membutuhkan bantuan kita. Meskipun pemerintah Yordania memfasilitasi evakuasinya, tetapi untuk kehidupan sehari-hari tentunya sangat membutuhkan bantuan dari saudara-saudara yang ada di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Berarti kesempatan besar bagi sahabat Adara ya Bu ya. Tadi kan dari segi pemerintahan negara, pemerintah Yordania sudah memfasilitasi ya untuk pengobatan, tapi untuk kehidupan selama tinggal di Yordania ada sampai proses pemulihan, mereka tetap butuh bantuan dari kita semua ya. Nah, kesempatan nih bagi sahabat Adara, kira-kira program apa nih yang terdekat yang ditawarkan Adara untuk sahabat Adara gitu, agar bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di sana? Ya, kalau mungkin dari teman-teman di Jakarta ya, Kak Iva, Kak Nurul, untuk program terdekat ini kita masih dalam suasana musim dingin sebenarnya. Ini kan awal musim dingin. Jadi sampai dengan bulan Februari itu di wilayah Bumi Syam termasuk Palestina itu masih musim dingin. Jadi bantuan musim dingin masih sangat diperlukan. Kemudian juga bantuan kesehatan untuk warga Gaza maupun pengungsian juga mereka sangat butuh. Kemarin yang membuat saya cukup terharu adalah pernyataan duta besar yang menyampaikan ke kita bahwa ibu-ibu jangan lupa mengirim permen untuk anak-anak Gaza. Saya pikir kenapa ya?
ternyata beliau mengatakan, kenapa kita perlu mengirim permen? Karena obat bius itu sangat langka di Gaza. Jadi untuk tindakan-tindakan operasi kecil, tindakan-tindakan untuk anak-anak itu mereka tidak dibius, melainkan Dengan diberikan permen untuk Ya Allah. menghilangkan atau melupakan rasa sakitnya itu. Jadi ternyata permen yang sangat sederhana itu bermakna yang besar gitu untuk anak-anak Gaza. Saya ya sangat tidak berdampak, menyangka gitu. Masya Allah. Ini juga menunjukkan kalau sahabat Adara jangan berkecil hati yang merasa bantuannya tidak seberapa. Ternyata kita dapat informasinya langsung dari mereka ya, hanya permen gitu, tapi bisa menjadi pengganti anestesi ya di sana untuk melupakan atau menahan rasa sakit selama mereka diobati atau dioperasi gitu. Ya, betul sekali. Kita tidak perlu memikirkan, ya kita memang ingin sekali memberikan yang besar untuk saudara-saudara kita di Palestina, tetapi sekecil apapun bantuan kita, ternyata sangat berarti bagi mereka. Jadi jangan pernah meremehkan apa yang kita berikan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Betul, betul. Ya Allah. Ya, kita membuka kesempatan juga ya Ya. bagi sahabat Adara yang Ada berapa orang tadi sampai 40 ya? ya, sekitar lebih dari 40 sahabat Adara menyimak. Kita buka kesempatan ya bagi sahabat Adara yang ingin bertanya. Kita ucapkan juga selamat datang yang baru bergabung ya. Alhamdulillah ini saat ini tim Adara ada 3 orang yang sedang berada di Rusaifah Zarqa di Yordania ya untuk mengawal proses pelepasan 11 truk konvoi menuju jalur Gaza. Dan tadi Ibu Ida juga sudah menyebutkan ya bahwasanya konvoi ini akan dilakukan dari Zarqa menuju ke Amman melewati perbatasan utara Al-Quds dan nanti akan masuk ke daerah Jabalia Gaza Utara melalui Zikim tadi ya. Ya, Nah ini kan karena melewati beberapa daerah, dimulai dari Rusaifah tadi ya, Zarqa, kemudian Al-Quds, insya Allah saudara-saudara kita akan melewati wilayah juga wilayah tepi barat, mungkin teman-teman satu sahabat daerah yang baru dengar, dan wilayah 48 nanti ke Gaza Utara melalui gerbang Zikim. Kita doakan, mohon bantuan dari sahabat daerah semua, mohon doa ya, semoga tim kita yang menyalurkan langsung, yang mengawal sampainya 11 truk bantuan ini ke Gaza selamat dalam keadaan kembali lagi ke saudaranya dalam keadaan, ke keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Udah ada pertanyaan ke Ifang? Kalau Nurul ini kita lihat di truk yang terakhir sudah ada 5 palet ya yang sudah naik. Jadi setiap kontainer ini akan mengangkut 20 palet, ya 20 kotak, 20 paket sembako. Sebenarnya bukan 20 paket, ada paket-paket kecil. Satu palet itu isinya sekitar 8 kali 2, 16 ya. Dan itu nanti ada 10 box besar. 32 kali 20 yang akan dikirimkan di dalam satu kontainer. Kita masih menunggu 15 palet bisa memberangkatkan truk yang terakhir ini. Masya Allah. Nanti 2 truk ini akan bergabung dengan 9 yang sudah siap diberangkatkan, dan insya Allah nanti akan dilepas oleh Bapak Duta Besar Indonesia. Masya Allah. Langsung dikawal ya oleh Bapak Duta Besar. Oh ya Ibu, ada pertanyaan dari sahabat Adara. Penyaluran langsung Adara ini berlangsung sampai tanggal berapa? Ya, kalau yang untuk gelombang ini ya, ini Adara kan menyalurkan sudah sejak tanggal 8 Oktober kita sudah menyalurkan bantuan untuk Gaza dan Palestina. Untuk yang gelombang ini memang terakhir hari ini berangkat. Tetapi selanjutnya kita masih terus menerima donasi dari sahabat-sahabat Adara karena kebutuhannya memang terus-menerus ya bagi saudara-saudara kita di Palestina itu tidak berhenti gitu mereka butuhnya. Jadi masih terus, silahkan. Kita punya program yang continue misalnya untuk yatim-yatim Gaza, ada program dekap yatim Palestina ya Kak Nurul ya. Itu berlangsung sepanjang masa. Betul. Jadi kita tidak hanya menyalurkan ketika agresi atau di momen-momen tertentu ya Bu, tapi sampai Palestina mereka insya Allah akan terus kita akan terus, Adara akan terus bersama dengan Palestina. Insya Allah. Terima kasih. Ya, alhamdulillah juga bukan hanya di kali ini lagi aja kayak proses penyaluran, namun setiap bulan juga Adara setiap pekan bahkan setiap pekan ya kita menyalurkan
bantuan mungkin melalui beberapa mitra penyalur di Adara ya, Betul. untuk bukan hanya untuk Gaza, kemudian tadi ada untuk tepi barat, Al-Quds, Dan pengungsian Palestina lainnya. Karena kalau dari info dari tim tadi ya, dari Bu Indah yang sedang berada di lapangan, tidak hanya Gaza yang butuh bantuan kita, tapi juga para pengungsi yang ada di wilayah-wilayah tertentu, salah satunya di Yordania. Bahkan tadi disebutkan juga oleh Bu Indah, beberapa korban luka dari Gaza itu apa istilahnya? Dievakuasi. Dievakuasi. Mereka ada yang dievakuasi ke Yordania, ada yang ke Turki, ada juga ke Qatar. Jadi banyak negara yang menampung para pengungsi Palestina tersebut, ya teman-teman sahabat Adara. Tentunya mereka pun sangat membutuhkan. Saya baca dari Sitrep yang terbaru kemarin itu sekitar ada ribuan ya warga Gaza yang terluka parah dan sebenarnya sudah membutuhkan proses evakuasi dan operasi lebih lanjut. Namun karena ada pembatasan proses evakuasi, jadi hanya sekitar, maksudnya tidak bisa hanya evakuasi semua. Ya, hanya berpuluhan orang. Kemarin kalau dari data dalam sepekan itu yang diproses evakuasinya hanya sekitar 10-20 orang setiap pekannya. Sementara warga Gaza yang mengalami luka parah ya, luka kritis yang harus dievakuasi itu jumlahnya sampai ribuan gitu. Tentunya ini juga sangat, insya Allah jika kita membantu gitu ya, entah itu di pengungsian atau langsung ke Gaza, itu sangat bermanfaat bagi rakyat Palestina. Jadi tadi ya dengan bisa jadi bantuannya terbatas, maka kita sangat butuh support dan dukungan dari saudara semua. Kita tentu tidak berhenti memberikan dukungan berupa doa, tapi alangkah baiknya dan semakin diperkuat doa tersebut dengan bantuan material ya, karena tadi banyak ribuan korban luka yang saat ini butuh dievakuasi keluar jalur Gaza, dan mereka butuh pengobatan di luar jalur Gaza. Maka kita juga seharusnya membantu mereka dari segi pembiayaan dana dan sebagainya. Jadi karena memang kita ketahui rumah sakit di Gaza ini sudah tidak berfungsi secara normal. Banyak rumah sakit yang kehilangan peralatan, kemudian juga dokter-dokternya juga banyak yang wafat. Jadi mereka beroperasi tetapi tidak optimal sebagaimana rumah sakit pada umumnya. Maka korban-korban luka yang serius atau anak-anak kecil ya yang punya penyakit yang tidak bisa disembuhkan di sana, seperti cuci darah, yang ginjal yang membutuhkan cuci darah atau yang membutuhkan kemoterapi, itu mau tidak mau memang terpaksa harus dibawa keluar dari Gaza. Terima kasih. Ya. Seperti yang kita ketahui juga di Jabalia ya, yang merupakan target lokasi penerima distribusi bantuan dari truk konvoi ini, kemarin ada salah satu rumah sakit itu ya, Rumah Sakit Indonesia yang saat ini ada di sana gitu. Iya. Nah ini kalau boleh tahu Bu Indah, diperkirakan penerima manfaatnya dari 11 truk konvoi ini berjumlah berapa orang? Sekitar 8.000 lebih keluarga insya Allah yang akan diberikan bantuan. Sesuai dengan kalau sesuai dengan paket yang dibawa ya, sekitar 8. Satu kontainer tuh isinya 790 paket. Jadi dikalikan 11, ada 8 ribuan keluarga yang akan kita bantu melalui konvoi bantuan kemanusiaan di bulan November ini. Tentunya kita berharap bantuan ini terus berlanjut sampai dengan misalnya perang usai, maka kita akan juga tetap membutuhkan bantuan dari sahabat Adara untuk melakukan recovery Gaza atau membangun Gaza kembali. Betul. Insya Allah. Dan di beberapa bulan yang lalu kita juga mengirimkan bantuan ambulans ya Bu. Dan semoga juga sama halnya dengan sembako ini yang sebentar lagi akan mendarat di jalur Gaza, kita juga berharap bantuan-bantuan lain juga bisa sampai dan masuk ke jalur Gaza. Ya, masih ada bantuan ambulans ya yang masih dalam perjalanan ke Gaza. Ada 4 unit bantuan ambulans dari sahabat Adara yang dalam perjalanan ke Gaza. Juga ada kornet ya Kak Nurul ya, kornet dari proses penyembelihan kita di bulan Zulhijjah yang lalu gitu. Ya, insya Allah nanti akan kita informasikan info juga, kita akan rilis di sosial media dan website Ada Relief International. Maksudnya bantuan kornet kita juga sama, alhamdulillah sudah sampai di beberapa hari yang lalu di jalur Gaza, terutama di Gaza Utara.
Ya, alhamdulillah. Jadi memang tahun 2024 ini kita untuk korban di Gaza tidak menyembelih di dalam Gaza ya Kak Nurul dan juga sahabat-sahabat Adara. Jadi karena kondisi peperangan menyebabkan kita melakukan penyembelihan di luar Gaza, kemudian daging tersebut diproses menjadi kornet sehingga bisa masuk ke Gaza dalam kondisi aman dan awet. Nah, kita kemarin karena sempat Kornet ini markir dulu di Yordania, kita berharap bisa ketemu dengan tim penyelur langsung, tapi alhamdulillah Kornet tersebut sudah sampai di Gaza. Dahulu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Dan memang perjalanan dari Yordania ini ke pintu Zikim itu sekitar 170 km. Jadi kalau dihitung mungkin setara dengan Jakarta Bandung ya, Iva kan itu. Tidak terlalu jauh sebenarnya, tetapi karena memang harus melalui wilayah-wilayah pendudukan itu yang membuat kita mungkin harus banyak-banyak berdoa agar proses pengiriman bantuan ini tidak terkendala. Amin. Jika dalam proses penyaluran langsung dari hari Kamis hingga hari ini, Bu, apa mungkin boleh diceritakan beberapa kendala atau mungkin beberapa masalah kecil ya yang selama proses penyaluran tentunya tidak semudah yang kita bayangkan gitu. Ada boleh diceritakan gitu mungkin Bu Indah? Ya kalau untuk proses penyaluran langsung tentu kita karena Adara ini sudah bergerak cukup lama ya, sudah sekitar 15 tahun, Adara memiliki mitra-mitra di negara-negara yang membantu Palestina juga, baik di lokal Palestina maupun di Yordania, Lebanon, dan juga Turki gitu. Jadi kita memang senantiasa berusaha agar bantuan ini bisa berjalan dengan lancar dengan bekerja sama dengan mitra-mitra lokal itu, Kak Iva. Ya ada beberapa kendala, misalnya bantuan itu cukup jauh ya, kita dari kota amannya kita harus keluar kota karena kamp pengungsian itu memang diletakkan ya oleh pemerintah dulunya di lokasi-lokasi yang pinggiran gitu kalau kita bilang ya, di daerah pinggiran. Jadi kita cukup jauh ya dari ibu kota Yordanianya untuk mencapai lokasi pengungsian tersebut. Dan juga selain jauh juga sebenarnya jumlah penduduk yang menjadi pengungsi di lokasi itu cukup banyak. Sementara bantuan yang kita bawa tidak sama jumlahnya dengan keluarga yang ada di sana. Jadi dengan bekerja sama bersama mitra-mitra lokal itu kita bisa memilih keluarga-keluarga mana yang paling membutuhkan, keluarga-keluarga mana yang urgent untuk dibantu. Di antara keluarga-keluarga yang kami bantu itu ada seorang ibu yang memiliki 4 anak berkebutuhan khusus, di mana mereka tinggal di satu rumah dengan sanitasi yang buruk dan tanpa pemanas ruangan. Jadi bisa dibayangkan dinginnya yang mereka rasakan ketika musim dingin seperti ini. Juga ada keluarga yang seorang ibu yang mengalami patah tulang ya, dan dia tidak bisa dibawa ke rumah sakit karena tidak ada biaya. Ya Allah. Nah, ini semoga ini sahabat Adara pada dengar ya kondisi terkini di pengungsian. Semoga kita seperti yang disampaikan Bu Indah tadi tidak berhenti memberikan support kita baik berupa doa, materi yang kita punya karena kondisi Gaza pengungsian sama seperti Gaza. Ya. Ada satu keluarga gitu informasi untuk sahabat Adara bahwa pengungsi-pengungsi Palestina terutama yang berasal dari Gaza yang ada di Yordania ini tidak memiliki dokumen kependudukan. Jadi mereka tidak bisa bekerja di pekerjaan-pekerjaan formal. Mereka ya hanya bekerja secara serabutan gitu, menjadi buruh di perkebunan zaitun untuk memetik zaitun, dan memetik zaitun itu tidak tiap hari. Jadi ada musim-musim panennya gitu. Kemudian juga membantu orang penduduk asli ya yang ada di Yordania. Jadi mereka sangat-sangat bergantung kepada bantuan dari sahabat-sahabat Adara sekalian gitu, karena mereka tidak bisa bekerja secara formal gitu. Walaupun mereka misalnya punya pendidikan, mereka bersekolah di sekolah-sekolah milik PBB ya, milik Badan Dunia. Dan itu pun kita tahu sejak agresi terjadi, Israel ini mengurangi ya, mereka menuntut agar lembaga kemanusiaan PBB untuk pengungsi Palestina ini dibekukan. Jadi
bantuan dari negara-negara luar untuk para pengungsi ini juga semakin menipis. Sehingga mereka membutuhkan bantuan dari NGO-NGO di luar PBB. Dan ini kesempatannya NGO-NGO lembaga kemanusiaan di luar PBB ya untuk bisa meningkatkan kapasitas bantuannya untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza ataupun yang ada di pengungsian. Ya, karena tadi ya Kak, dari UNRWA ya, atau lembaga PBB yang khusus mengurus pengungsi, ternyata makin di tahun ini apalagi di 2024 mengurangi jumlah bantuannya dengan cukup besar ya, cukup sangat drastis menurun. Dan tadi selain tidak bisa memilih pekerjaan dan pendidikan yang layak ya, tentunya mereka juga tidak bisa memiliki hak milik seperti rumah atau tempat tinggal yang layak gitu ya, Pindah karena alasannya tidak dokumen resmi atau KTP ya. Dari Gaza terus khususnya kalau kami yang ada di Yordania ini lebih spesifik memang pengungsi-pengungsi yang berasal dari Gaza. Kalau yang berasal dari tepi barat dan wilayah lain masih ada kemungkinan untuk mereka menjadi memiliki identiti gitu ya, kartu identitas. Tetapi untuk pengungsi yang berasal dari Gaza itu tipis sekali untuk bisa memiliki kartu identitas di negara ini. Warga Gaza tidak hanya ketika mereka berada di Gaza, tapi ketika mereka di luar Gaza pun ujiannya makin berat gitu ya, Bu. Betul. Jadi sahabat-sahabat kita masih menunggu loading lagi. Jadi kita mungkin ngobrol-ngobrol yang lain tentang bantuan ADARA di Palestina. Ini juga ada doa dari Ibu Nike Prince ya, semoga ketika nanti agresi sudah berhenti ya, gencatan senjata disepakati, kita bisa berkorban langsung di Gaza. Amin, insyaallah. Amin. Terima kasih Bu Nike doanya. Semoga Bu Nike beserta komunitas pecinta Al-Aqsa yang ada di Tangerang ya, di Indonesia juga terus memberikan bantuan kepada Palestina dan terus bersama-sama kita untuk menunjukkan kepedulian kepada saudara-saudara kita di Palestina. Amin. Semua komunitas ADARA serta sahabat ADARA. Juga dari Ibu Kusmarwatia. Kusmarwatia, semoga dimudahkan perjalanannya, aman dan selamat sampai tujuan. Amin. Barakallahu fikum ADARA. Amin ya. Terima kasih doanya Bu Kusmarwatia. Ini kita akan melihat situasi sekeliling yang sedang siapkan. Ini juga Mbak Handayani ya, Center. Masya Allah, tabarakallah, kami siap mendukung ADARA Relief Internasional. Semangat sahabat pejuang. Dukungan yang luar biasa. Di sini juga kan Nurul kita dibantu oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di Yordania. Mereka gabung dalam satu tim namanya Tim Peduli. Mereka pakai ini nih yang seragam-seragam merah menunjukkan bendera Indonesia, sehingga di mata rakyat Yordan maupun di mata rakyat Palestina, Indonesia ini adalah negara yang sudah seperti saudara sendiri itu. Kita berada Indonesia kepedulian kepada Palestina. Ini juga dari Ibu Dwi Alustia ya, Masya Allah, insya Allah dilancarkan Ustazah, mata pena siap terus bergerak, barakallahu fikum. Amin juga mata pena, semoga bisa ikut ya penyaluran. Mata pena di Bangka Belitung, Bu Dwi, apa kabar? Kompak juga nih, Bu Risa, kompak nggak mau ketinggalan. Semoga kompak bisa menggalang banyak lagi, amin. Ya, semangat terus Bu Risa. Ya, sahabat ADARA boleh ditulis ya di kolom komentar doa-doa, harapan ataupun pertanyaan. Karena tentunya ya dimanapun kita berada ya, maupun kita saat ini yang berada di Indonesia atau tim ADARA yang berada di sana langsung, semuanya tentunya sangat berkontribusi ya untuk Palestina, untuk kemerdekaan Palestina, dan untuk meringankan beban saudara-saudara kita di sana. Itu semua yang dilakukan ADARA ini, kita menyalurkan langsung 11 truk ya. Itu tentunya tidak lepas dari seluruh dukungan sahabat ADARA maupun dukungan dari masyarakat Indonesia seluruhnya gitu ya. ADARA tentunya tidak bisa sendiri ya tanpa dukungan dan bantuan dan supportnya juga dari seluruh sahabat ADARA sekalian. Insya Allah. Jadi kita nggak mungkin bisa memberangkatkan 11 truk ini ya setelah 1 tahun agresi. Nggak mungkin gitu loh tanpa support dan dukungan penuh dari sahabat ADARA yang sudah berapi-api tadi ya di kolom komentar. Ini juga dari Ustazah Mukhlisah Tanti ya, wa barakallahu Bu Indah dan ADARA. Nah ini dari
komunitas Terima kasih juga bantuan dan doanya. ikut kembali penyaluran langsung ya ke pengungsian Palestina. Bahkan tadi ya, Iya, betul sekali yang disampaikan Kak Iva, Adara tidak mungkin berjalan sendirian. Apa yang dilakukan Adara ini adalah merupakan perwujudan dari bantuan seluruh donatur yang telah mempercayakan bantuan melalui Adara Relief Internasional. Jadi Adara bukan apa-apa tanpa bantuan dari donatur semua, bantuan dari komunitas-komunitas yang ada di seluruh Indonesia yang telah mempercayakan bantuan melalui Adara Relief Internasional. Terima kasih atas kepercayaannya, terima kasih atas bantuannya. Kita baca komentar-komentar ya Bu dari mereka. Dari Bu Nurul Fahmalia, Barakallah tim Adara, semoga lancar, semoga Allah mudahkan, amin amin ya rabbal alamin, jazakumullah khair. Allahu Akbar. Dari KMP2 nih, Iya, Bu juga nggak mau ketinggalan. Iya Bu Atik, Mumtahanah dari Magelang ya, menyaksikan juga dari Magelang Jawa. KMP2 terus mengedukasi kepada masyarakat sekitarnya untuk senantiasa memberikan kontribusi dan doa terbaik untuk Palestina merdeka. Barakallahu fikum Adara. Barakallah KMP2 dari Mbak Ina Syarifah. Ya. Semoga bantuan yang bermanfaat dan tim yang berangkat juga diberikan kesehatan keselamatan. Amin. Terima kasih doanya. Ya, Boleh ada sekali tadi saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Ibu Atik dari KMP2 Magelang, bahwa Adara tidak hanya mengumpulkan bantuan dan menyalurkannya kepada mereka yang membutuhkan, tetapi Adara juga senantiasa menjadikan proses edukasi sebagai salah satu sayap perjuangannya. Jadi ada donasi dan juga ada edukasi. Orang tidak akan mudah ya mengeluarkan donasi kalau dia belum teredukasi tentang kondisi Palestina, tentang pentingnya kita membantu Palestina. Betul, Masya Allah luar biasa. Jadi harus beriring cara edukasi di Palestina ya kan. Luar biasa. Jadi ini ciri khas Adara ya Kak Iva ya, tidak hanya mengumpulkan donasi, tapi kita juga mengedukasi setiap saat masyarakat Indonesia agar mereka tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Nanti ketika agresi selesai, udah selesai juga gitu bantuannya, tapi kita mengedukasi sampai Palestina merdeka insya Allah. Makanya jadi kan hanya punya banyak ini ya Kak ya, punya banyak program edukasi. Jadi untuk sahabat-sahabat Adara yang ikut acara live ini, jadi kalau selain memberikan donasi, sahabat juga bisa mendapatkan program-program edukasi dari Adara seperti berkisah untuk anak-anak usia sekolah, kemudian juga ada kelas-kelas Palestina, dan juga bisa mengikuti berbagai acara yang diadakan baik secara online maupun offline oleh Adara Relief Internasional. Dan di bulan Januari nanti, Kak Ifah boleh spill ada acara apa yang akan dilakukan oleh Adara? Ya, insya Allah sahabat Adara yang sekalian yang menyaksikan live pada sore hari ini, insya Allah kita ada Palestine Festival ya yang membahas banyak sekali ya seputar Palestina dari sejarah kebudayaannya, kemudian ada panggung teatrikal juga yang mengisahkan Palestina dari sebelum Zionis Israel itu datang ya sampai ada peristiwa Nakba, Naksa, kemudian agresi, blokade dan sebagainya. Kemudian juga ada konser dari beberapa tokoh gitu ya. Salah satunya ada Fadli dari Padi, kemudian ada Azando, ya, ada Kak Ojan dan Ata. Kemudian banyak ya yang lain lagi, ada mungkin bisa dicek di Instagram @palfest.id ya. Yang tentunya mungkin sahabat Adara di sini masih ada yang bingung. Kita kan tadi menyebutkan dari Zarko, Yordan, terus kemudian melewati apa namanya? Al-Quds ke barat, terus kemudian ke Jabalia. Nah, yang bingung Jabalia itu sebelah mana, Al-Quds sebelah mana. Nah, nanti di Palestine Festival atau mungkin di forum-forum edukasinya Adara tadi seperti kajian dan kelas Palestina bisa memahami lebih dalam. Kalau Palestina itu bukan cuma Gaza ya. Mungkin paling terkenal Gaza ya. Palestina ini ada banyak gitu ya, ada banyak wilayah. Kalau Masjid Al-Aqsa-nya ada di Al-Quds gitu dan sebagainya. Tentunya dengan kita memahami, dengan kita tahu gitu ya apa yang ada, apa sejarah aslinya, insya Allah kepedulian kita akan lebih tumbuh lagi gitu. Nah, tanggal berapa acaranya Kak? Tadi belum di-spill, Januari tanggal berapa? Ya. Tanggal acaranya insya Allah tanggal 12 Januari 2025 di Smesco Jakarta. Ini terutama untuk teman-teman yang ada di Jakarta. Jangan sampai ketinggalan, segera daftar ya, karena kuota terbatas ya. Udah banyak yang daftar.
bagi sahabat Adara yang ingin tahu lebih dalam tentang Palestina dan kebudayaannya serta sejarahnya, bisa langsung cek IG Adara Relief International, Adara Relief atau @palfest.id. Dan bisa langsung mendaftarkan diri untuk ikut event Palestine Festival. Tadi ini ada nih komen terakhir, bukan komen dari Bu Atik Muntahana. Masya Allah, KMP2 siap menyebarkan edukasi ke kota sekitarnya di Jawa Tengah. Amin. Masya Allah, jazakumullah khairan. Iya, Ini kalau kita lihat truknya udah setengah ya, Iya, yang truk ya, gas. betul, Kak. Jadi kita lihat itu setiap palet itu ada beberapa box, ada 32 box, dan setiap box itu ada listnya, isinya apa sih gitu. Jadi memang gudang-gudang di sini itu begitu teliti gitu ya ketika memasukkan barang. Misalnya ada berapa belas item ya, mereka harus ada QC gitu untuk mengecek apakah semua barangnya sudah masuk gitu. Jangan sampai listnya ada 12 ternyata yang dimasukkan cuma 10 gitu. Ya, emang kita berusaha memasukkan mengirimkan bantuan sesuai dengan ini debunya cukup banyak karena di sini kalau tidak hujan ya daerah ini ya daerah gurun. Daerah gurun. Benar. Doa dari Bu Yayan. Bu Yayan ya, Pak. Bu atau Pak Yayan Sutejo, semoga Bu Indah dan tim Adara Bu Yayan, kaki Bu Yayan ini ya, selalu dalam lindungan Allah. Kaki PP terus bersama Bu Yayan dari Kaki PP ya, Bu Yayan. Apa kabar Bu Yayan? Terima kasih atas perhatiannya. Ibu Musdalifah Idris ya. Apa saja yang didistribusikan Adara pada hari ini, Bu? Gitu, ada yang tanya nih. Pertanyaan dari Ibu Musdalifah Idris. Ya, Bu Musdalifah, untuk yang didistribusikan pada hari ini adalah paket sembako. Tentunya sembako yang diterima untuk masyarakat Palestina agak berbeda ya dengan yang biasa kita makan gitu, karena mereka bahan makanan pokoknya gitu akan berbeda di sini. Kalau kemarin nanti mungkin kita akan share juga ke sahabat-sahabat Adara, isinya itu ada beras, kemudian ada kacang-kacangan seperti kacang adas gitu, kemudian ada minyak, ada juga daging kaleng ya yang awet, memang kalau tidak dikalengkan tentunya tidak awet, ada juga mentega dan beras ya, beras basmati ya. Ini mungkin kalau kita lihat listnya sih cukup panjang gitu. Ada juga ini saus tomat sebagai bumbu kalau mereka. Spaghetti juga ada. Jadi pasta itu adalah makanan kalau untuk masyarakat daerah Syam, daerah Yordania, kemudian Bumi Syam kan kita kenal ada 4 ya, Palestina, Yordania, Lebanon, dan juga Syria. Ini makanan pokoknya adalah ada beras dan juga tepung-tepungan dan kacang-kacangan. Nanti kita boleh lihat sebentar Kak Ipa, paket bantuannya. Ini yang masih belum di packing ada belum. Ya, bukan bisa. Nah, seperti ini mungkin Kak Nabila bisa ini list bantuannya. Oh, ada di 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 item yang kita kirimkan untuk setiap keluarga di Gaza. Jadi isi satu paket sembako itu sangat lengkap ya Bu, tidak hanya beberapa item doang. Mungkin Kak Nabila ini akan membacakan isinya. Yang pertama itu ada apa aja isinya, Al-Maidahnya, Al-Maidah hidangannya. Ada beras, apa lagi? Ini ya, beras, gula ya. Minyak. Gulanya 2 kilo ya, berasnya beras bersih ya, beras 1 karung ya. Kemudian minyak, mintu, atau sofah ya. Minyak, Syai. Oh, ada teh. Terus Burbol, fasyal. Ada garam juga di dalamnya
ya sembako lah ya, cuma sembakonya beda dengan kita. Yes, kemudian iya ada full. Ya, Bu Musdalifah udah cukup menjawab pertanyaan Ibu ya, isinya bisa dilihat. Ya, ya. Ada makarona atau mie atau spaghetti tadi ya. Bisa Kemudian makaroni ya. hummus, juga ya, juga untuk anaknya. ada mentega, kemudian Keju. ya, Ya makanan khas ya, makanan khas Bumi Syam. Tadi juga ada pasta dan ada kacang-kacangan tentunya. iya. Ada Kue. kaleng, apa sih namanya? Ayamnya di kalengnya ya. Ada kue-kue juga tadi, makmul sama Dan semoga bantuan ini apa ya, sampai kaya yang akan gizi dan ya ya, setidaknya bisa apa namanya memberi mereka kehidupan ya yang lebih baik selama musim dingin, juga insya Allah memberikan mereka kekuatan ya, karena kalau musim dingin itu ya kita bisa kebayang ya, kalau di musim hujan aja kita gampang kelaparan, apalagi di sana di Palestina bukan hanya musim hujan ya, namun musim dingin yang cuacanya itu sudah mendekati 0 derajat Celcius gitu ya, karena makanan yang kalau kita lihat memang makanan yang penuh dengan sumber protein dan karbohidrat ya, yang untuk menguatkan mereka, menghangatkan mereka di musim ya, dingin. menguatkan dan menghangatkan kehidupan. Sahabat Adara yang bertanya dan ingin menyampaikan doa akan boleh ditulis di kolom komentar. Kak Nurul, mungkin kita ini masih proses pengepakan dan penaikan barang ke kontainer. Nanti kita lanjutkan live berikutnya pada saat pelepasan truk-truk kontainer ini ke daerah jalur Gaza ya Kak Nurul ya. Ya. Nanti kita akan pindah dari sini ke lokasi pelepasan barang-barang ini. Mungkin kita break dulu, bagaimana Kak Nurul? Ya, boleh. Kita bergabung lagi ya nanti sahabat Adara. Sekitar nanti kita infokan ya di story. 1 jam lagi kemungkinan kita akan sampai ke lokasi di mana truk-truk ya akan dilakukan pelepasan secara seremonial oleh Bapak Duta Besar Indonesia. Berarti sekitar jam 5 ya Bu. Jadi sahabat Adara nanti jam 5 stay tune. Kita pantengin IG Adara Relief International, IG Adara Relief dan IG Adara Donation. Kita akan saksikan pelepasan secara seremonial ya. Ya, yang tadi insya Allah akan dihadiri juga oleh KBRI di Indonesia sana dan juga tentunya dari pihak kerajaan Yordania. Terima kasih sahabat. Terima kasih semua. Saya pamit dulu ya Kak Nurul ya, Kak Iva. Linda, Bu Maya, Bila sehat-sehat di sana. Semoga kembali ke Indonesia dalam keadaan tidak kurang satu apapun. Ya. Mungkin salam untuk sahabat Adara. Jam 5 kita kembali menyapa sahabat Adara. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, sahabat Adara, jam 5 insya Allah kita mulai live kembali untuk menyaksikan apa tadi? Prosesi ya, pelepasan 11 truk konvoi ya, yang bersama perwakilan dari Adara, kemudian perwakilan dari MUI juga ya, ada dari Indonesia itu ada dari FOS, kemudian dari Kerajaan Yordania dan juga dari KBRI. Nah ini kita masih membuka kesempatan ya sebelum kita menutup live pada pada sore hari ini, masih sore ya. Ada beberapa paket bantuan yang bisa sahabat Adara berikan, diantaranya ada sembako, makanan hangat, pakaian hangat, kemudian jaket, selimut, kemudian ada hygiene kit ya, kasur dan bantal, kemudian perlengkapan bayi, perlengkapan perempuan dan tenda. Dan ini semua insya Allah ya akan menguatkan dan membantu sahabat Adara, rakyat Palestina di Gaza dan kemudian di tepi barat dan wilayah Palestina lainnya untuk menghadapi musim dingin ya. Karena di sana tadi yang bisa kita dengar juga bagaimana kondisinya sangat kritis ya, sangat kedinginan, banyak mereka yang sampai kritis penyakitnya sehingga harus dirujuk, kemudian juga ada yang karena kedinginan sangat tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya, nggak bisa ngapain, mereka harus terpaksa berjuang ya untuk bertahan hidup dengan kondisi seadanya. Maka dari dengan tawaran program ini, semoga sahabat Adara bisa milih nih program apa yang diinginkan untuk saudara-saudara kita yang ada di sana.
Nah, sahabat Adara, untuk proses transfernya gimana? Bisa? Ya, bisa scan ya melalui kris ya yang ada di layar, ini bisa langsung transfer, atau yang sudah terbiasa berdonasi melalui website bisa juga, atau langsung transfer rekening ya. Insya Allah seluruh donasi yang sahabat Adara berikan dan bantuan akan kita salurkan sampai ke Palestina ya. Yang salah satu prosesnya tadi melalui terkonvoy, ada juga beberapa yang tadi selain masuknya lewat Gaza Utara, ada yang melalui Rafah ya, akan kita sampaikan, dan insya Allah seberapapun donasinya, besar atau kecil, sangat bermanfaat bagi mereka. Tadi seperti yang disampaikan Bu Indah juga ya, walaupun hanya permen itu bisa sebagai Berdampak pengganti besar. ya, berdampak besar ya, bisa pengganti anestasi dan apapun itu ya. Kita mau jangan apa namanya, jangan minder gitu ya, insya Allah, karena Jangan berkecil hati pokoknya. ya insya Allah Allah akan mencatat segala amal kebaikan kita, dan insya Allah seluruh ya proses dimudahkan. Kemudian semoga kita semua ya dimudahkan segala urusannya, terutama Allah mudahkan dalam memperjuangkan Palestina, juga memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Ini ada doa dari Ibu Ani Lutfianti. Semoga bantuan itu bisa meringankan kesulitan yang dihadapi oleh warga Gaza. Barakallahu fikum. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, baiklah sahabat Adara, kita akhiri live kita di sore hari ini. Insya Allah nanti kita akan mulai lagi di jam 5, jadi stay tune aja, pantengin IG Adara Relief dan IG Adara Donation. Insya Allah kita akan kembali tergabung dengan tim lapangan yang ada di sana. Ya, Kita jeda sholat. ya, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.